Setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapatkan status mujadid. Jika mujadid Islam pada abad ke-11 Masehi 5 Hijriyah adalah Imam Al-Ghazali dan mendapat julukan Hujatul Islam. Jika nama Al-Ghazali dikenal dalam ilmu tasawuf secara akademik, melalui kitab-kitab teori sufinya, nama Al-Jalani lebih banyak dikenal karena ajaran amaliyahnya. Sehingga, dalam masyarakat Muslim, namanya sangat populer, dijadikan sarana wusuliyah, serta selalu disebut dalam setiap acara-acara keagamaan di samping manakibnya. Nama lengkapnya adalah Said Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibn Abi Shalih Mustazangi Dausat Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir dilahirkan di desa Naif atau Naif, termasuk pada distrik Jelan disebut juga dengan Jilan, Kailan, Kilan, atau Al-Jil, Kurdistan Selatan. Terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad di selatan Laut Kaspia, Iran. Wilayah ini dahulunya masuk ke bagian wilayah Tabaristan. Sekarang sudah memisahkan diri dan masuk menjadi suatu provinsi dari Republik Islam Iran. Ia dilahirkan pada waktu fajar, Senin 1 Ramadan 470 Hijriyah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi dan wafat di Baghdad pada Sabtu ke-11, Rabiul Tsani 561 Hijriyah 1166 Masehi. Ulama ini merupakan tokoh sejarah yang cukup besar dalam wacana pemikiran Islam, terutama sejarah tasawuf. Sehingga, para ulama banyak mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan mujtahid abad ke-14. Ia lahir sebagai anak yatim di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan. Di tengah keluarga yang hidup sederhana dan salah. Ayahnya, Al-Imam Said Abi Shalih Mustazangi Dausat, adalah ulama fuqaha ternama mazhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Elai bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Ibunya adalah Ummul Khair Fatimah, putri Said Abdullah Saumai, seorang sufi terkemuka waktu itu. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon, ketika mengandung, ibunya sudah berusia 60 tahun. Ia termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur, dan berbakti kepada orang tua. Kemasyhuran namanya karena kepandaiannya dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Ia juga dikenal sangat alim dan wara. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran tarekat Qadiriyah. Al-Jailani dikenal juga sebagai orang yang memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat. Karena itu, banyak ulama yang menjuluki Muhyiddin penghidup agama di depan namanya. Sebagian besar umat Islam Indonesia pernah mendengar nama tokoh ini. Karena itu, ia mendapat julukan Kutubul Aulia serta Gautsul Adzam, orang suci terbesar dalam Islam. Seorang ulama fikih yang sangat dihormati oleh Sunni dan dianggap wali dalam dunia tarekat dan sufisme. Berkat keteguhannya menjalankan syariat dan luasnya keilmuan Abdul Qadir Jailani, ia diriwayatkan mampu menyadarkan ribuan orang yang menyimpang. Ia juga mampu mengubah pola pikir masyarakat hingga mengislamkan sejumlah umat Nasrani dan Yahudi. Selain itu, kedekatan Abdul Qadir Jailani kepada tetangga, fakir miskin, dan sangat memperhatikan anak-anak dan orang tua menjadikan ia memiliki banyak pengikut. Kesederhanaan dan sikap rendah hati dalam menjalankan syariat Islam serta mengamalkan ilmunya menjadikan Abdul Qadir Jailani sebagai ulama yang sangat dihormati. Kemudian mendirikan tarekat Qadiriyah yang berkembang di Persia, seperti Irak, Iran, dan Suriah. Perkembangannya sangat pesat dan cepat karena ia memiliki banyak jemaah dan pengikut.
Bahkan Tarekat Qadiriyah mampu berkembang di Yaman, Turki, Mesir, India, dan Afrika. Meski berkembang sejak abad ke-13, Tarekat Qadiriyah baru benar-benar dikenal di dunia pada abad ke-15.